Yang penting mulai dulu. Kalau kita nggak pernah memulai, maka kita nggak akan punya video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya. Ada beberapa orang yang menanyakan gimana sih cara untuk membuat sebuah video pembelajaran. Maka pada kesempatan saya kali ini saya ingin share bagaimana langkah-langkahnya, apa saja yang bisa dilakukan ketika kita ingin membuat sebuah video pembelajaran. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita sebut sebagai praproduksi. Praproduksi adalah sebuah step atau sebuah langkah yang awal yang harus kita lakukan. Ya, ini apa yang dilakukan di sana. Dalam praproduksi kita harus menyusun konsep apa yang akan kita lakukan, konsep apa yang akan kita bicarakan dalam sebuah video pembelajaran yang akan kita susun. Maka di sana kita sebut sebagai praproduksi. Menyusun langkah yang akan kita lakukan, membuat konsep, membuat alur. Sederhana, karena kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan. Maka di praproduksi kita harus membuat konsep. Dalam video pembelajaran, konsep ini akan menarik ketika kita sebagai seorang guru, kita hubungkan antara konsep yang akan kita sampaikan itu dengan RPP misalnya. Jadi kita sudah punya RPP, garis besar yang akan kita sampaikan, rencana pembelajaran, kemudian kita jabarkan rencana pembelajaran itu nanti kepada konsep atau langkah-langkah yang akan kita lakukan di praproduksi. Jadi yang pertama adalah menentukan konsep dasar. Jadi konsep dasarnya yang kita tentukan. Jadi dan akan sangat menarik apabila itu berkaitan dengan pembuatan RPP. Jadi RPP dan konsep yang akan kita buat. Berikutnya, selain dari RPP, kita juga bisa membuat alur itu di konsep. Saran saya tolong ditulis, dan itu akan mempermudah kita langkah demi langkah ketika kita membuat sebuah konsep pembelajaran. Ini yang pertama. Langkah yang kedua, setelah kita melakukan sebuah konsep, melakukan praproduksi kita sebutnya, maka berikutnya dalam membuat video pembelajaran adalah kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap produksi. Tepat sekali. Dalam tahap produksi ini adalah tahap membuat video, membuat dan menjalankan sesuai dengan konsep yang kita buat di tahap pertama. Maka apa yang kita lakukan di tahap produksi ini, yang kita lakukan adalah satu, kita mencari tempat yang tepat. Ya, jadi di keheningan. Kalau Anda malu, Anda boleh di rumah, cari spot yang tepat. Ya, jadi kalau Anda malu, boleh di hutan misalnya. Tapi ya sesuaikanlah dengan kemampuan yang kita lakukan, target yang kita lakukan. Maka itu namanya produksi. Jadi produksi itu kita cari spot yang tepat. Kemudian berikutnya kita mulai syuting, mulai membuat video. Apakah ini harus dengan kamera yang bagus, mahal? Enggak. Kita bisa menggunakan handphone, kita bisa menggunakan alat-alat yang kita punya. Yang penting mulai dulu. Kalau kita nggak pernah memulai, maka kita nggak akan punya video pembelajaran. Ya, jadi mulai dulu dan kita membuat video. Gimana kalau ngomongnya masih kaku-kaku, nggak masalah. Ngomongnya masih terbata-bata, nggak masalah. Ngomongnya masih banyak a, i, u, e, nggak masalah. Karena namanya juga tahap belajar. Ini yang kedua. Maka bisa minta bantuan teman, bisa meminta bantuan saudara, bisa meminta bantuan anak, istri, suami, siapapun yang di dekat Anda, diminta megangin kamera handphone. Syukur-syukur kita punya tripod. Syukur-syukur kita punya alat bantu selama produksi. Kalau nggak punya, dengan menggunakan alat di sekitar kita pun jadi untuk produksi video pembelajaran. Yang kedua, jadi setelah membuat praproduksi, kita membuat produksi. Nah, jangan khawatir dengan hasil, karena nanti kita akan selesaikan produksi ini di fase ketiga. Baik, teman-teman semua, setelah fase 1 praproduksi sudah, produksi sudah, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase pasca produksi. Apa yang dimaksud fase pasca produksi adalah fase di mana kita mau merapikan hasil kita. Jadi kalau tadi sudah mempunyai video yang sudah ada, maka kita mau rapikan biar enak ditonton, biar enak dilihat, biar ketika siswa kita menonton video kita enak atau ya tidak membosankan atau mempermudah pembelajaran. Kita membuat video pembelajaran itu punya tujuan, yaitu mempermudah pembelajaran. Jadi jangan sampai justru dengan lihat video kita, anak-anak malah pusing, nggak ngerti apa yang kita mau. So, yang ketiga adalah faktor yang tidak kalah penting adalah dengan editing atau pasca produksi. Tentunya nanti butuh penjelasan lebih detail ya, bagaimana cara editing, menggunakan aplikasi apa. Kalau yang sederhana, kita bisa menggunakan aplikasi di handphone misalnya dengan KineMaster, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Yang penting
kita editing. Minimal kita ngasih nama, ngasih kelas, ngasih identitas diri kita, bahwa kita ngajar apa, kelas berapa, judul temanya apa. Minimal nanti ada di editing. Nah, bagaimana teknisnya? Tunggu video berikutnya. Insya Allah nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi yang pasti mulai saja. Mulailah kita belajar membuat video pembelajaran. Ingat yang pertama tadi, kita buat konsepnya. Yang kedua, kita mulai shoot, kita mulai syuting, kita mulai melakukan action, membuat videonya itu. Yang ketiga, akan lebih cantik, lebih hebat, keren video itu, mudah dilihat, enak didengar dengan tadi kita melakukan proses editing. Selamat mencoba. Yuk kita siapkan video pembelajaran kita. Apalagi di hari ini kita diminta mengajar dari rumah, belajar dari rumah, maka peran video pembelajaran sangatlah penting. Selamat mencoba. Insya Allah nanti detail bagaimana cara proses membuat dan seterusnya kita akan belajar di video-video saya berikutnya. Semoga bisa istiqomah untuk membuat video berikutnya. Dan bagi Anda yang ingin request apa yang kita bisa pelajari bersama-sama, silahkan nanti bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.